tubuh Vicky, si anak pertama ini, terkapar di lantai bersimbah darah juga dan juga sudah tidak bernyawa. Dan aduh, yang sedihnya kali ini Wak, dalam posisi sudah tidak bernyawa itu tampak Vicky masih dalam keadaan menggendong baby Madison di lengannya Wak. Terkapar dia anak di sini tapi dia mati tertembak. Tapi untungnya berbeda dengan Vicky yang sudah tewas, baby Madison ini masih hidup Wak. Itulah makanya dia merengek-rengek menangis tadi kan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi untuk menemani malam minggu kalian seperti biasanya aku hadir kembali untuk membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Pennsylvania, Amerika pada tahun 2002 lalu Wak. Kasus ini adalah tindak kriminal penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga lagi yang bernama The Hoolever Family. Nah mirisnya Wak, peristiwa naas ini itu terjadi di momen penting yang seharusnya menjadi momen membahagiakan bagi keluarga mereka, yaitu tepat sehari sebelum perayaan Natal. Di masa awal penyelidikan Wak, polisi sempat mengalami kesulitan memang dalam menemukan pelakunya ini kan. Bahkan mereka ini sampai beberapa kali salah orang, hingga akhirnya tanpa diduga-duga petunjuk pun datang dari seseorang yang sempat berusaha untuk menutupi kasus ini. Nah penasaran kan gimana kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeret. Oke Wak, seperti biasa sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari The Hoolever Family ini Wak ya. Jadi Hoolever Family ini terdiri dari sepasang suami istri yang bernama Ernest Hoolever Jr. dan juga istrinya Jane Hoolever. Mereka menikah pada tahun 80-an dan dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Victoria atau yang dipanggil Vicky biasanya. Terus yang kedua Elizabeth yang biasa dipanggil Lizzie. Nah pada saat kejadian ini Vicky anak pertama mereka itu sudah memiliki seorang bayi Wak, berusia 9 bulan yang bernama Madison, perempuan. Dan selain itu Vicky ini juga sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Jeff Martin. Tapi sebenarnya Jeff Martin ini bukan ayah kandungnya Madison tadi. Ayahnya Madison ini adalah mantannya Vicky yang lain bernama Francisco Ramos. Jadi mereka ini seperti ada 5 lah, satu cucunya si Ernest sama Jen kan. Awalnya kehidupan keluarga mereka ini berjalan baik-baik saja Wak, sampai akhirnya setelah menikah lebih dari 20 tahun, tepatnya pada awal tahun 2002, orang tua dari keluarga ini yaitu Ernest dan Jen memutuskan untuk bercerai. Perceraian tersebut pun sempat membuat Jen ini sangat terpukul kali ya kan. Dan akhirnya Vicky sama Lizzie, kedua anak mereka pun memilih untuk tinggal bersama Jen agar mereka bisa terus menemani ibunya. Dan selain itu memang sejak awal sebenarnya mereka berdua ini cuma dekatnya sama si Jen daripada sama si Ernest Wak bapaknya. Dan tuh akhirnya Jen, Vicky, Lizzie dan baby Madison pun tinggal bersama di kota Middleton, Pennsylvania. Sementara itu Ernest bapak mereka ini tinggal di rumah orang tuanya yang berada di kota Saint Benedict. Nah setelah perpisahan itu perlahan-lahan Jen dan keluarganya pun mulai menata hidup baru kembali. Dan untungnya mereka ini juga saling support satu sama lain Wak, sehingga mereka pun bisa melanjutkan hidup dengan baik-baik saja. Bahkan mereka berempat ini bertiga ya jadinya, berempat lah sama baby Madison dan dia ya berempat juga masih terus melaksanakan tradisi keluarga, yaitu kumpul di rumah orang tuanya Jen atau kakek nenek mereka yang bernama Joe dan Mary untuk merayakan Natal bersama-sama setiap tahunnya. Dan FYI rumah orang tuanya Jen ini terletak di kota Johnstown ya Wak ya. Jadi setiap Natal Jen dan keluarganya berdua ini akan mudik lah itu ke sana, kayak gitulah istilah ya. Nah sampailah tiba nih dalam perayaan Natal di Desember tahun 2002 itu, seperti biasa Jen dan juga keluarga udah mulai bersiap-siap mau mudik ini Wak ke Johnstown. Tapi kali ini ya berbeda lah kan, perginya mereka cuma pergi berempat aja, Jen, Vicky, Lizzie sama baby Madison. Ernest nggak ikut lah, orang udah cerai ya kan. Dulu tuh biasanya Ernest selalu ikut Wak. Nah sesuai dengan tradisi keluarga mereka, pada tanggal 24 Desember atau sehari sebelum Natal, biasanya mereka semua ini sudah sampai tuh di rumah Joe dan Mary, orang tuanya si Jen, untuk makan malam bersama. Terus nanti besok paginya di tanggal 25 Desember tepat pada saat perayaan Natal, mereka juga akan membuka hadiah Natal bersama-sama. Tiap tahun pasti kayak gitu. Tapi di perayaan Natal tahun 2002 ini, Joe sama Mary, kakek nenek atau orang tuanya si Jen ini notice
kok ada sesuatu yang janggal nih. Dimana pada saat itu sampai tanggal 24 Desember malam, Jen, Vicky, Lizzie, Baby Madison belum juga nyampe di rumah mereka di Johnston tuh. Joe sama Mary beberapa kali lah itu kan berusaha menghubungi mereka di rumah, tapi tetap nggak ada jawaban wae. Hal itulah yang membuat Joe sama Mary panik lah kan, loh kemana mereka, nggak biasanya mereka kayak gini lah. Saat itu mereka mengira kalau Jen dan keluarganya mengalami kecelakaan di jalan, makanya nggak bisa dihubungi ya kan. Tapi ketika Joe sama Mary ini menelpon majak rumah sakit untuk menanyakan tentang kemungkinan kecelakaan tersebut, ternyata pada saat itu tidak ada satupun rumah sakit yang melaporkan ada pasien kecelakaan bernama Jen, Vicky, Lizzie sama Baby Madison. Nggak ada. Berarti terkonfirmasi dong kalau mereka ini nggak kecelakaan kan. Tapi kalau nggak kecelakaan terus mereka berempat nih pergi kemana? Kenapa belum sampai juga ke rumah aku? Nah, karena mereka berdua ngerasa ada yang nggak beres sama keluarganya Jen, Joe sama Mary pun akhirnya nelpon polisi. Dengan panik mereka bilang, halo pak, lapor pak, keluarga kami yang tinggal di Middleton, Pennsylvania sampai saat ini nggak ada kabar pak, nggak bisa dihubungi. Padahal harusnya sekarang dia sudah sampai loh pak di rumah kami yang ada di Johnston nih. Katanya kami punya firasat nggak enak pak, tolonglah pak dicek keadaan mereka di rumah ya pak, kata si Joe. Nah pada saat itu polisi jawab, bapak ibu tenang dulu, ini kan malam Natal, pasti di jalan lagi rame-ramenya nih, mungkin mereka lagi kena macet bu. Nanti gini aja, kalau misalnya sampai besok mereka belum tiba juga, bapak ibu hubungi kami lagi ya, kata polisi. Kata Joe, iya juga, bisa jadi mereka kejebak macet ini gitu kan. Udah lah, sabarlah mereka nunggu besok pagi nih. Singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2002, Jen dan keluarganya tetap nggak ada kabar wae, sampai pun tidak. Akhirnya Joe sama Mary pun kembalilah nelpon polisi kan untuk melaporkan hal tersebut. Nah, masih di hari yang sama, tepatnya jam 7 pagi, polisi pun langsung bergerak menuju ke rumahnya Jen yang ada di Pennsylvania tadi, di Middleton. Nah, sesampainya di rumah si Jen nih, polisi melihat bahwa segala sesuatu di rumah itu tampak sangat normal. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Hanya saja ketika mereka mengetuk pintu depan, menekan bel rumah, dan memanggil-manggil Jen beserta anak-anaknya, ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dan merespon dari dalam rumah. Udah pergi nih mereka nih, jangan-jangan nggak. Tapi polisi nggak berhenti di situ aja. Polisi pun akhirnya memeriksa ke bagian belakang rumah, dan di sanalah mereka melihat ada satu jendela di garasi rumah mereka yang tampak rusak wae. Jendela itu tepat berada di sampingnya pintu garasi, jadi semacam pintu belakang rumah kayak gitulah. Polisi coba ketok-ketok dulu pintu itu kan, tapi ternyata pintu garasi itu nggak terkunci. Nah, tim kepolisian pun langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi itu. Nah, pintu garasi belakang rumah ini ternyata terhubung langsung dengan sebuah lorong kecil yang menuju ke ruang dapur rumahnya si Jen. Lalu ketika polisi akhirnya sampai di dapur wae, disitulah mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat memilukan, di mana secara mengejutkan polisi melihat tubuh Jen, sang ibu, terkapar di lantai dalam keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Ada satu. Dan gak lama setelah mereka menemukan jasadnya Jen, tiba-tiba polisi dengar nih ada suara tangisan bayi dari lantai atas rumah. Dan mereka pun langsung buru-buru naik ke lantai 2 kan. Dan sesampainya di sana, polisi juga melihat pemandangan yang kurang lebih sama dengan yang ada di lantai 1 yaitu mereka melihat tubuh Vicky, si anak pertama ini, terkapar di lantai bersimbah darah juga, dan juga sudah tidak bernyawa. Dan aduh, yang sedihnya kali ini dalam posisi sudah tidak bernyawa itu tampak Vicky masih dalam keadaan menggendong Baby Madison di lengannya. Terkapar dia anak di sini tapi dia mati tertembak. Tapi untungnya berbeda dengan Vicky yang sudah tewas, Baby Madison ini masih hidup. Itulah makanya dia merengek-rengek menangis tadi kan. Waktu dicek, Madison hanya sedikit mengalami dehidrasi, selebihnya dia dalam kondisi sehat. Dengan cepat polisi segera langsung mengevakuasi Baby Madison dan memberikannya kepada penanganan medis. Udah ketemu 2 nih, satu siapa? Satu Jen, kedua si Vicky. Nah, setelah mereka memastikan Baby Madison aman, polisi pun lanjut lagi lah memeriksa seluruh bagian rumah tersebut. Nah, karena pada saat itu jasadnya Vicky ini ditemukan berada di depan kamarnya Lizzie akhirnya polisi pun langsung membuka kamar itu lah kan untuk memeriksa kondisi Lizzie juga nih. Tapi sayangnya setelah kamar itu dibuka, apa yang polisi lihat di dalamnya ternyata sama aja Mereka melihat tubuh Lizzie terbaring di atas kasur dalam keadaan bersimbah darah dan juga sudah tidak bernyawa. Ada 3 jasad jadinya kan Nah, mendapati ada 3 jasad di rumah itu, Jen di dapur, Vicky di depan lantai kamar adeknya, si Lizzie ada di kamar. Tentu polisi langsung bisa menduga kalau ini adalah sebuah tindakan kriminal penghilangan nyawa, ya kan? Alhasil mereka pun langsung bergerak melakukan penyelidikan. Nah, penasaran bagaimana penyelidikannya? Masuk.
Nah jadi Wak, di masa awal penyelidikan polisi tahu betul kalau penyebab Jen, Vicky, dan Lizzie tewas adalah karena ditembak dengan menggunakan pistol. Polisi mengetahui hal tersebut karena yaitu mereka menemukan ada bekas tembakan di bagian kepalanya Jen dan Vicky. Terus ada juga bekas tembakan di bagian mata kirinya si Lizzie Wae. Dan hasil pemeriksaan medis itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar seluruh korban ini ditembak pada tanggal 24 Desember 2002 sekitar jam 4 pagi. Waktu mereka mau siap-siap ke rumah kakek nenek itulah. Dan selain itu Wak, dari lokasi penemuan jasad masing-masing korban ini, polisi juga langsung mendapatkan gambaran dari kronologi kejadian naas di hari itu Wae. Wah, kurang lebih kronologinya kayak gini lah versi polisi kan. Jadi sekitar jam 4 pagi si pelaku ini menyusup nih masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Sesampainya di dapur, pelaku langsung berpapasan lah sama si Jen yang lagi bikin kopi dan juga menyiapkan sarapan, karena memang biasa dia kayak gitu sebelum berangkat, sebelum beraktivitas dia sarapan dulu minum kopi. Nah, pada saat pelaku ini sudah berpapasan sama si Jen, di situlah dia langsung dor si Jen sekali tepat di bagian kepalanya, langsung matilah si Jen waktu itu. Nah, suara tembakan pertama itu membuat Vicky, anak pertamanya, terbangun. Vicky kan punya anak tuh, dia langsung gendong anaknya si baby Madison ini bergegas menuju ke kamarnya Lizzie. Tapi belum sempat si Vicky ini masuk ke kamar adiknya, dia sudah terlebih dahulu berpapasan sama pelaku yang juga naik ke atas. Langsung si pelaku ditembaknya juga Vicky pas juga di bagian kepala, mati langsung si Vicky kan. Setelah itu baru si pelaku masuk ke kamarnya Lizzie dan menembaknya juga di bagian mata sebelah kiri di saat Lizzie masih tertidur. Hal itulah yang membuat Lizzie pun menjadi korban terakhir yang dihabisi nyawanya pada pagi hari itu. Itu kurang lebih kronologinya Wak. Nah, selain mendapatkan gambaran tentang kronologi kejadiannya, hasil TKP di rumahnya si Jen ini juga menunjukkan bahwa tidak ada barang-barang yang dicuri dari rumah itu Wak. Dengan demikian polisi pun langsung menyimpulkan bahwa ini adalah murni kasus penghilangan nyawa yang bukan perampokan gitulah. Dari sanalah polisi juga menduga bahwa siapapun pelakunya kemungkinan dia adalah orang yang mengenal keluarga Jen ini dengan dekat. Karena entah kenapa ya rasa-rasanya ini adalah masalah yang bersifat personal bagi polisi Wak. Ini dibantainya semua, tapi kenapa dia cuma sisain satu anaknya ya? Ini berarti ada ikatan personal ya, kayak gitulah pokoknya. Dan tuh singkat cerita, polisi pun segera langsung menyelidiki orang-orang yang kemungkinan menjadi pelaku dalam kejadian naas ini. Dan pada saat polisi menginterogasi para tetangga sekitar untuk memperoleh saksi-saksi Wak, ditanyakan sama polisi, apakah kalian melihat ada orang mencurigakan sekitar rumah si Jen akhir-akhir ini? Kata polisi kan. Nah, beberapa tetangga jawab, Pak, sebenarnya ada tuh Pak satu laki-laki yang sering kali datang ke rumahnya si Jen nih Pak. Bahkan hari sebelum kejadian dia juga datang ke situ loh. Nah, siapa Bu? Gini Pak ciri-cirinya, dia tuh kayaknya ada dicatat tuh sama polisi Wak. Polisi pun langsung segera menelusuri laki-laki yang dimaksud hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan identitas laki-laki itu yang ternyata bernama Stephen Chapman. Nah, si Stephen ini adalah seorang penjual barang-barang antik Wak. Oke, diinterogasi lah sama siapa kan, sama polisi kan. Dan usut punya usut, ternyata si Stephen ini memang sering datang ke rumah si Jen. Kenapa? Itu permintaannya si Jen, karena Jen meminta si Stephen menjual barang-barang peninggalannya si Ernest, mantan suaminya. Dia kan kolektor barang-barang antik kan, itulah datang terus. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut, hasilnya ternyata menunjukkan bahwa Stephen ini memiliki alibi yang sangat kuat kalau dia tidak terlibat dalam kasus penghilangan nyawa ini. Alhasil Stephen pun tidak lagi dicurigai sebagai pelaku, bebas. Oh, bukan si Stephen, siapa lagi ya, kata polisi kan. Nggak habis akal, polisi pun segera langsung mencari terduga pelaku lainnya Wak. Dan pada saat itu kecurigaan mereka mengarah lah ini ke seorang laki-laki yang merupakan ayah kandungnya dari baby Madison. Masih ingat kalian siapa? Mantannya si Vicky, Francisco Ramos. Polisi langsung mencurigai Ramos karena satu-satunya korban yang selamat dalam tragedi berantai itu cuman siapa? Baby Madison kan? Apa mungkin ini terjadi karena kemungkinan si Ramos ini sengaja ingin membiarkan anaknya tetap hidup? Dan untuk mengetahui jawaban dari misteri ini, polisi juga interogasi si Ramos lah, ya kan? Coba tanya satset, tapi ternyata sama kayak Stephen juga Wak. Ramos memiliki alibi yang sangat kuat kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian The Hoover family ini. Bebas lagi Ramos, ya kan? Nah, setelah berkali-kali salah menebak siapa pelakunya, pada saat ini atau di momen ini kecurigaan polisi hanya tinggal mengarah ke satu orang yang mungkin dari awal juga sudah kalian duga. Siapa dia? Iya, betul, dia adalah mantan suaminya Jen, yaitu Ernest. Polisi mencurigai Ernest karena ketika polisi mencari tahu tentang data-data perceraian antara dia dengan Jen, disitulah polisi menemukan ada sebuah fakta-fakta yang mengatakan bahwa alasan Jen dan Ernest bercerai
itu adalah karena ada dugaan yang mengatakan bahwa si Ernest ini telah melakukan penganiayaan dan perbuatan tidak senonoh terhadap anak mereka sendiri, yaitu Vicky dan Lizzie. Dan karena kasus tadi, Ernest ini juga ternyata dilarang untuk bertemu Jen sama si anak-anaknya. Ernest tidak diizinkan menghubungi mereka dan juga tidak boleh datang ke rumahnya mereka lagi. Intinya udah nggak boleh berhubungan lagi lah, Wak. Bahkan tuduhan itu juga sempat membuat Ernest ini ditahan di penjara loh selama beberapa bulan di bulan Juli tahun 2002, di tahun yang sama. Barulah Ernest ini bisa bebas setelah dia membayar uang jaminan. Hal itulah yang diduga membuat Ernest ini jadi kesal kali, sakit hati dia sama si Jen, sama anak-anaknya juga. Sehingga kalau memang betul dia ini adalah pelaku dari tindak kejahatan tadi, maka besar kemungkinan ya inilah dia motifnya. Inilah yang mendorong si Ernest bertindak di luar batas karena dia merasa sakit hati sama Jen dan juga anak-anaknya, maka ditembaknya mereka semua gitu. Adalah tuh kan, akhirnya polisi pun langsung memanggil Ernest untuk diinterogasi. Selama interogasi berlangsung, Ernest ini ternyata tidak bersikap kooperatif dia. Bahkan dia ini tidak menunjukkan emosi apa-apa loh ketika polisi memberitahu bahwa mantan istrimu, 2 anakmu mati ditembak. Nggak ada, biasa ya dia. Malah pada saat itu dengan santainya Ernest ini justru berkata, di hari ketika mereka tewas saya tuh lagi pergi berburu sama adik saya Pak, namanya Scott. Kalau Bapak nggak percaya Bapak tanyalah si Scott tuh. Kata dia, nggak ada dikit sedih. Kenapa? Siapa pelakunya? Bapak tangkap lah. Iya, kalau memang dia sakit hati sama si Jen, itu anaknya loh, tangkap pelaku anak saya. Kayak gitu kan. Nggak, kayak itu katanya. Saya hari itu lagi buru Pak sama adik saya Scott, tanyalah sama dia kalau nggak percaya. Nah, dengar hal itu polisi betulan manggil Scott nih buat interogasi kan. Adiknya siapa ini? Adiknya si Ernest. Scott, apa betul pada malam kejadian itu kamu sedang pergi berburu dengan abangmu Ernest? Iya Pak, betul Pak. Malam itu abang dan saya sedang pergi berburu bersama-sama. Nah, sesuai dengan kesaksian Scott dan Ernest, sebenarnya polisi ini juga tidak menemukan bukti apapun yang memberatkan mereka atas kejadian pembunuhan berantai ini, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Ernest itu berada di sekitar TKP di hari kejadian itu. Nggak ada, bersih, clean. Tapi meskipun Ernest dinyatakan bersih nih, entah kenapa polisi ini tetap menyimpan kecurigaan terhadap dia. Gimana enggak, sikapnya selama interogasinya udah janggal kali ya kan. Ditambah lagi di bulan yang sama dia sempat ditahan karena diadukan sama anak sama istri-istrinya. Anak sama istri-istrinya, salah, istri sama anak-anaknya. Akhirnya di situ polisi pun sepakat untuk membawa Scott, adiknya si Ernest ini, untuk diinterogasi yang kedua kali, Polisi yakin bahwa Scott pasti mengetahui sesuatu tentang peristiwa naas tersebut. Dan ternyata di interogasi yang kedua ini, tanpa diduga-duga Scott ini pun justru menunjukkan respon yang berbeda. Dan dari situlah secara perlahan-lahan kasus ini pun akhirnya menemukan titik terang. Jadi di interogasi yang kedua itu polisi memutuskan untuk menunjukkan foto-foto korban yang ada di TKP kepada Scott secara langsung, tanpa sensor, tanpa tutup-tutup, dikasih tengok. Ini Jen, ini Lizzie, ini Vicky. Lihatlah ini mereka. Ini korban yang kami temukan di TKP. Nah, melalui foto-foto itu, Scott yang melihat dengan jelas bagaimana parahnya kondisi Jen, Vicky, dan Lizzie pada saat meninggal dunia, langsung terdiam, dia terenyuh. Sadis sekali, kayak gitu. Meskipun Ernest abangnya sudah bercerai sama Jen, bagaimanapun Jen, Vicky, Lizzie kan tetap bagian dari keluarganya si Scott kan, Ya oke lah, itu mantan kakak iparnya, cuman kan dia juga sayang lah gitu intinya sama mereka bertiga. Dan ternyata ketika melihat mereka meninggal dunia dengan cara yang tragis melalui foto itu, hal itulah yang langsung membuat hati Scott bergetar, langsung terenyuh dia nengok 3 foto tuh. Dan tidak lama setelah Scott melihat foto-foto tadi, secara mengejutkan tiba-tiba Scott nangis sesenggukan, nangis dia sejadi-jadinya. Katanya, Pak Polisi, saya akan mengatakan semuanya, saya akan menceritakan semuanya dengan jujur, kasihan mereka, kata dia. Untuk sementara setelah polisi melihat si Scott menangis kayak itu kan, dibiarkan, udah nangis lah, kok dulu nangis, kok dulu santai, kami tunggu. Tenang ya Scott, tenang, tarik napas gitu kan. Pokoknya polisi membiarkan dia menyelesaikan tangisnya, Polisi sengaja nih menunggu sampai si Scott tenang, biar nanti dia ngomongnya jelas nih ya kan. Nah, setelah tenang barulah itu polisi kembali mengajaknya bicara. Polisi nanya, jadi apa yang kamu ketahui tentang peristiwa itu Scott? Scott sempat terdiam bentar tuh, hingga akhirnya dia pun mulai menceritakan semuanya. Jadi nih berdasarkan kesaksian Scott, pada suatu hari tanggal 23 Desember 2002, 1 hari sebelum pembunuhan, dia sama Ernest abangnya memang pergi ke sebuah bar bersama-sama.
Dan pada saat mereka lagi asik-asik minum ini, secara mendadak si Ernest minta si Scott buat diantarkan ke rumahnya si Jen. Pada saat itu Ernest bilang, aku mau ngambil anjing peliharaan aku yang ada di rumahnya si Jen dek, temeninlah aku ke sana bentar katanya. Padahal anjing itu sebenarnya udah mati loh beberapa bulan yang lalu. Tapi Ernest waktu itu posisinya memang nggak tahu karena kan memang mereka udah cerai kan. Dan Jen juga dilarang menghubungi si Ernest lagi. Nah, mendengar permintaan dari abangnya, sebenarnya Scott sempat nolak, janganlah bang, kan kok memang nggak boleh lagi dekat-dekat sama mereka, nanti ada masalah pula katanya. Tapi makin lama seiring dengan semakin banyak juga minuman yang dia tengguk, menjelang tengah malam, akhirnya Scott ini mau juga nih luluh dia nemenin abangnya. Antara sadar nggak sadar Scott bilang, ya udahlah sinilah aku antar ke rumahnya si Jen ya, tapi aku yang bawa mobil ya katanya. Dah tuh, singkat cerita mereka pun memulai perjalanan dari Saint Benedict tempat mereka menuju ke Middleton rumahnya Jen dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam memang Wak. Makanya itulah mungkin Ernest minta ditemanin sama Scott. Dan akhirnya mereka sampailah itu di rumahnya Jen sekitar jam 4 pagi. Ya, nah Scott memarkirkan mobilnya di tepi jalan yang nggak begitu jauh dari rumah si Jen. Itu juga perintah abangnya. Dan setelah itu Ernest turunlah dari mobil. Dia langsung berjalan ke arah bagasi mobil dia di belakang tuh. Terus mulai berganti pakaian Wak. Pada saat itu Ernest menggantikan pakaiannya dengan baju berwarna gelap. Terus dia pakai masker, dia pakai sarung tangan. Dan yang paling mengejutkan lagi, Ernest juga ternyata membawa pistol milik paman mereka. Scott nggak tahu tuh kapan Ernest nyiapin barang-barang itu dimasukkan dalam bagasi. Nggak tahu dia. Yang jelas ketika mereka sudah tiba di rumah Jen, barang-barang itu sudah ada di dalam mobil, langsung diganti-ganti sama si Ernest Wak. Dan setelah Ernest selesai siap-siap nih, dia pun langsung berjalan menuju rumahnya Jen sendirian. Scott ditinggal dalam mobil. Kok di sini nggak usah ikut turun kata dia. Scott nggak tahu nih Wak apa yang dilakukan abangnya selama di dalam rumahnya si Jen. Scott hanya bilang kalau abang saya masuk ke dalam rumah tuh sekitar 10-15 menit aja loh Pak. Di momen itulah Wak, pihak kepolisian percaya bahwa Ernest ini masuk ke dalam rumahnya Jen untuk apa ya? Untuk melakukan aksi jahatnya itulah. Dibobolnya rumah Jen dari belakang kan, baru ditembak 3 orang itu. Mulai dari dapur dia lanjut lantai 2 ditembak si Vicky, masuk ke kamar Lizzie ditembak si Lizzie kayak gitu. Macam kronologi awal yang kujelaskan tadi itulah. Betul ternyata prediksinya si polisi kan. Nah, dia selesai melakukan aksi jahatnya itu, dia pun keluar dari rumahnya Jen. Dan Scott bilang pada saat abangnya masuk dalam mobil tuh kondisi dia, keadaan dia tegang, gemetar. Dia langsung buru-buru masuk ke dalam mobil dan berteriak, "Cepat jalan, cepat jalan," katanya. Tanpa banyak tanya, Scott pun langsung mengendarai mobil mereka balik ke kota Saint Benedict hari itu juga langsung. Nah terus Wak, di tengah perjalanan menuju ke rumah mereka ini, tiba-tiba si Ernest ini meminta Scott untuk berhenti di sebuah area yang kanan kirinya dipenuhi oleh hutan. "Berhenti kok nanti di situ ya," katanya. Nah setelah berhenti di sana, Ernest pun langsung buru-buru keluar dari mobilnya itu dan Ernest langsung membuang semua barang yang dia pakai tadi. Pakaian gelap dia, masker, sarung tangan, sama apa tadi? Pistol. Dibuang dekat hutan. Lalu setelah membuang semua barang itu, Ernest pun langsung balik lagi ke mobil dan bilang sama Scott, "Kau dengar baik-baik deh ya. Kalau ada yang nanya sama kau tentang apa yang kita lakukan pada hari ini, jam ini, kau harus jawab kalau kita pergi berburu. Paham?" Nah karena Ernest maksa kayak gitu, dia juga ada ngerasa hal yang nggak betul nih sama abang aku kan, takut dia juga ada sama abangnya. Itulah kenapa di interogasi yang pertama Scott ini macam confirm gitu kalau memang betul di hari itu saya sama Ernest pergi berburu Pak. Tapi untungnya lah Scott tuh nggak tahan berlama-lama nyimpan rahasia besar tuh kan. Nah itulah dia, akhirnya setelah interogasi selesai, Scott pun langsung mengajak polisi untuk pergi langsung ke hutan-hutan tadi yang dia bilang tuh, tempat si Ernest buang barang-barang bukti itu kan. Nah singkat cerita, sesampainya di sana polisi pun langsung menemukan bahwa barang bukti yang dikatakan sama si Scott ada di sana semuanya Wak. Dan setelah polisi mengantongi bukti-bukti tadi, polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Ernest. Ernest sama Scott adiknya tadi pun juga sama-sama langsung diseret ke dalam pengadilan. Dan hasilnya Scott tetap dinyatakan bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa tingkat pertama. Dia pun dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 12 tahun. Tapi berbeda dengan adiknya Scott, persidangan untuk Ernest berjalan sedikit lebih lama karena dia kan tersangka utama ya, dia pasti lebih rumit kan Wak. Dimana pada saat itu persidangan untuk Ernest dilakukan pada bulan Agustus 2004 dan setelah melalui proses yang panjang, Ernest pun akhirnya dinyatakan bersalah sebanyak 3 kali atas tindak penghilangan nyawa tingkat pertama. Dan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya itu, Ernest pun dijatuhi hukuman mati. Selesai kasusnya. Itulah, tangkap kan kau.
Oke, Wak, jadi itu tadi kasus menghilang nyawa yang menimpa The Hoolever Family. Dan FYI buat kalian penasaran, terus gimana Nadia kabarnya Baby Madison setelah kejadian itu? Nah, itu Wak, Baby Madison ini akhirnya dirawat sama keluarga dari ayah kandungnya, yaitu keluarganya Francisco Ramos. Dan pada saat ini Madison juga sudah tumbuh menjadi orang yang sangat aktif, sangat ceria, cantik juga. Kita doakan sama-sama semoga kebahagiaan selalu menyertai Madison, Wak, ya. Dan semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga hal ini jangan pernah terjadi lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.